Halo teman-teman, kembali lagi di channel Lintas Kota Dingin. Ini adalah video part 3 tentang bagaimana cara untuk merawat tanaman anthurium, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini ada 3 tahap. Dari tahap anakan, fase anakan, ini adalah remajanya, dan ini adalah fase tanaman dewasa. Setiap fase ini dia dosis pupuk dan penggunaan pupuknya dia berbeda-beda, teman-teman. Jadi bakalan kita bahas dengan judul rekomendasi pemupukan untuk tanaman Anthurium adrianum. Yang pertama kita bahas pemupukan di fase anakan. Ini adalah anakan tanaman Anthurium, teman-teman. Ini dia. Nah, untuk fase tanaman anakan, teman-teman bisa gunakan 2 pupuk. Yang pertama adalah pupuk kandang kotoran ayam, teman-teman. Ini dia yang sudah terfermentasi. Ini. Lalu ini adalah pupuk urea, teman-teman. Ini dia. Oke, ini dia urea. Nah, untuk penggunaannya, yang pertama adalah pupuk kandang, teman-teman. Nah, pupuk kandang ini kurang lebih kalau ukuran anakan seperti ini, dia teman-teman cukup berikan kurang lebih 1 sendok makan seperti ini. Ini dia. Nah, 1 sendok makan, teman-teman taburkan aja di tanaman Anthurium seperti ini. Nah, kalau dia pupuk kandangnya terfermentasi sempurna, dia nggak masalah terkena batang tanaman Anthurium. Lalu kita masuk ke pupuk ureanya, teman-teman. Pemberiannya boleh sekaligus ataupun boleh dengan jangka waktu 1 minggu. Tetapi kalau saya pribadi, untuk menghemat pekerjaan, saya lakukan sekaligus. Dia ini tidak disebar, teman-teman. Untuk banyak pupuk ureanya, dia sebanyak seujung 1 sendok seperti ini aja. Oke, seperti ini aja. Lalu dia diletakkan di ujung pot seperti ini, teman-teman. Nah, dia diletakkan seperti ini aja. Oke, teman-teman bisa lihat, ini dia. Nah, ini adalah tips dari saya tentang pemupukan awal untuk tanaman Anthurium. Kalau untuk anakan, saya sendiri pribadi menggunakan hanya kedua pupuk ini. Untuk interval penggunaan pupuknya, ini saya biasanya lakukan kalau di musim penghujan saya lakukan setiap bulan. Sedangkan kalau di musim kemarau kurang lebih itu saya lakukan setiap 5 sampai dengan 6 minggu sekali. Karena di musim kemarau pupuk ini cenderung dia lebih lama terurai, teman-teman. Kita masuk ke fase perawatan untuk pemupukan pada saat remaja. Nah, selanjutnya ini tadi fase remaja. Nah, untuk pemupukannya kita tetap gunakan pupuk kandang. Ini teman-teman bisa lihat, ini adalah pupuk kandang ayam tadi. Selanjutnya yang kedua adalah pupuk tambahnya, kita tidak menggunakan urea lagi, tetapi kita gunakan pupuk dengan nama NPK Grower, teman-teman. Dengan kandungan pupuk NP dan K-nya adalah 15, 09 dan 20. Nah, pupuk ini karena di fase remaja cenderung bunga sudah mulai keluar, maka kita tidak perlu lagi gunakan pupuk kandungan N yang tinggi seperti urea tadi. Tetapi bisa kita stimulasikan dengan penggunaan pupuk yang N, P, dan K-nya seimbang, teman-teman. Contohnya seperti yang saya bilang tadi. Ini NPK Grower, dia cenderung ke penggunaan K-nya yang lebih tinggi, yang nantinya bisa merangsang pertumbuhan bunga dan warna bunga bisa lebih cerah, teman-teman. Nah, untuk dosisnya, ini pupuk kandang ayamnya biasanya saya gunakan 2 sendok makan. 2 sendok makan ditebar di pinggir potnya. Nah, teman-teman bisa lihat di pinggir potnya saya tebar. Nah, seperti ini. Ini dia. Dan sedangkan untuk NPK Growernya saya gunakan kurang lebih setengah sendok makan seperti ini, teman-teman. Dan dia ini tidak diletakkan di satu bagian, tetapi sebaiknya ditabur, teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini ditabur di sekeliling tanaman Anthurium. Nah ini dia, teman-teman. Oke, itu dia adalah cara pemupukan untuk di fase remaja. Selanjutnya kita masuk ke tanaman dewasa ataupun indukan. Nah, untuk di fase indukan yang seperti ini mungkin dosisnya lebih banyak lagi, teman, daripada yang di remaja tadi. Contohnya seperti ini. Kalau ini dia ukuran remajanya, ukuran dewasa maksud saya, ini kurang lebih setengah pot ini ada ukuran untuk
pupuk kandangnya. Untuk penaburannya sendiri juga seperti ini, tetap aja ditabur di sekeliling tanamannya. Oke, teman-teman bisa lihat. Lalu teman-teman ratakan aja dia seperti ini, karena untuk tanaman dewasa dia bakalan cenderung lebih banyak mencari makanan yang berada di permukaan media tanam. Contohnya, teman-teman bisa lihat akar ini adalah akarnya. Teman-teman, ini adalah akarnya. Lalu ini adalah akarnya juga. Makanya tadi saya bilang dia harus cenderung lebih banyak pemberian pupuk di permukaannya. Oke, ini dia teman-teman tadi pupuk kandangnya. Lalu untuk pupuk NPK growernya, ini dosisnya 1 sendok full seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Lalu teman-teman sebar aja seperti ini, dia merata ke semua bagian. Nah, ini dia teman-teman bisa lihat dia sudah merata seperti ini. Nah, kalau di ukuran dewasa seperti ini, memang penggunaan pupuknya cenderung lebih banyak teman-teman, apalagi penggunaan pupuk kandangnya. Nah, karena dari jumlah daun dan jumlah bunganya lebih banyak dan lebih besar, jadinya untuk pupuk kandang memang cenderung lebih banyak. Kalau saya pribadi pada fase dewasa seperti ini, dosis pupuknya lebih banyak. Lalu penggunaannya biasanya saya lakukan setiap 6 minggu sekali, saya berikan pemupukan yang seperti ini tadi. Nah, jadi nanti mungkin kalau di tanamannya lebih besar lagi, maka dosis pupuknya teman-teman naikkan aja. Kalau gampangnya, kalau dia sudah sebesar ini, nanti kalau dia lebih besar lagi tanamannya, teman-teman gunakan 1,5 sendok makan seperti ini. Nah, itu tadi dia teman-teman untuk teknik dan jenis-jenis pupuk yang saya gunakan untuk merawat tanaman anthurium saya, dari fase anakan sampai dengan fase dewasa seperti ini teman-teman. Memang untuk beberapa nursery yang saya jumpain, memang ada juga menggunakan pupuk NPK yang lain, ada juga menggunakan pupuk molet juga. Tetapi kalau saya pribadi, berdasarkan pengalaman saya dan ekonomisnya dari segi biaya untuk pupuk, saya lebih rekomendasi menggunakan pupuk ini tadi. Contohnya seperti fase anakan tadi saya gunakan urea dan pupuk kandang. Di fase remaja saya gunakan pupuk kandang dan pupuk NPK grower, dan di fase dewasa saya gunakan pupuk NPK grower dan pupuk kandang teman-teman. Tapi teman-teman harus berfokus pada pupuk kandangnya. Pupuk kandangnya ini memang paling bagus berdasarkan pengalaman saya, memang pupuk kotoran ayam teman-teman, karena pupuk kotoran ayam itu cenderung nilai nitrogennya lebih tinggi dibandingkan dengan pupuk kambing ataupun pupuk-pupuk yang lainnya. Nah, jadi saran saya sebaiknya memang teman-teman gunakan pupuk kandang ayam. Oke, itu adalah pembahasan kita. Teman-teman boleh lihat dari part 1 sampai dengan part 3 bagaimana cara merawat tanaman anthurium. Part 1 tadi sudah saya jelaskan bagaimana media tanamnya, jenis-jenis anthuriumnya. Part 2 tentang bagaimana perawatan hama dan penyakit, dan part 3 ini adalah tentang bagaimana pemupukannya. Oke teman-teman, silahkan teman-teman tonton aja video-video sebelumnya kalau teman-teman ketinggalan. Dan itu adalah penjelasan kita pada video kali ini tentang tanaman anthurium. Mungkin di minggu selanjutnya kita akan jelaskan bagaimana cara untuk memperbanyak tanaman anthurium teman-teman. Oke, teman-teman jangan lupa subscribe dan jangan lupa share video ini untuk teman-teman pecinta tanaman yang lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.